Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Rabu 12 Januari 2022. Seperti biasa, kita akan mulai dari review penutupan indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin, yang mana IHSG melemah 0,64%, disusul sektor yang melemah yang menjadi pemberat diantaranya teknologi, barang baku, dan juga infrastruktur. Dari bursa Asia, di perdagangan kemarin juga terpantau mix dengan kecenderungan melemah. Di antara pelemahan yang terdalam terjadi di Nikkei, hampir turun sebesar 1% dikarenakan investor masih mengkhawatirkan inflasi dan prospek pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral utama di dunia seperti The Fed. Hang Seng juga mencatatkan pelemahan tipis 0,03%, sedangkan straight time mampu menguat 0,55%. Bursa Eropa, FTSE dan juga DAX kompak menguat 0,62% dan juga 1,10% pada perdagangan malam kemarin. Menyusul penguatan juga yang terjadi di Wall Street, di mana tiga indeks utama Wall Street kompak menguat, dengan penguatan dipimpin oleh Nasdaq sebesar 1,41%, S&P menguat 0,92%, dan yang terakhir Dow Jones menguat 0,51%. Pergerakan yang menguat ini menghentikan tren penurunan selama 5 hari untuk beberapa indeks Wall Street, sedangkan Nasdaq memperpanjang rally selama 2 hari berturut-turut. Investor mencerna pidato Ketua Bank Sentral Amerika Jerome Powell di depan Komite Perbankan Senat Amerika Serikat yang sepertinya tidak memberikan satu signal adanya pandangan yang lebih hawkish atau yang lebih ketat untuk kebijakan moneter ke depannya. Sedangkan di pasar komoditas, harga minyak mentah dunia kompak menguat, di antara WTI dan juga Brent sama-sama menguat 0,20 dan 0,12%, ditopang oleh pasokan yang semakin ketat, dan ekspektasi dampak dari varian Omicron akan bersifat sementara dan tidak mengganggu perekonomian global. Pelemahan terjadi di harga batu bara dunia yang terpantau masih melemah 1,12% dan bergerak di bawah area 170 US dollar per metric ton atau tepatnya di kisaran 168,1 US dollar per metric ton. Komoditas utama lainnya seperti CPO terpantau melemah 0,53%, sedangkan penguatan yang signifikan terjadi di nikel sebesar 4,80%, disusul tembaga 1,63%, sementara untuk harga emas dunia terpantau menguat tipis 0,18%. Untuk perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan kami proyeksikan cenderung bergerak bullish moderate, di antara sentimennya adalah naik atau menguatnya harga atau maksud saya indeks Wall Street dan juga dorongan dari indeks Asia yang dibuka menguat pada perdagangan pagi hari ini. Support dan resisten yang berpotensi dicapai oleh IHSG atau yang bergerak di antaranya 6.610 dan 6.700. Dari berita korporasi, Adikarya atau PT Adikarya Persero Tbk mengumumkan menargetkan capaian kontrak baru di tahun 2022 atau di tahun ini sebesar 24 sampai 28 triliun rupiah. Sedangkan dari capaian kontrak baru hingga September atau kuartal 3 tahun lalu, Adikarya mencatatkan kontrak baru senilai 11,3 triliun atau meningkat 81% atau maksud saya 82,3% dari capaian periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan untuk SIDO atau PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul Tbk mengumumkan akan mengalokasikan belanja modal senilai 200 miliar tahun ini.
Yang terakhir ada Wijaya Karya atau PT Wijaya Karya Persero Tbk yang menargetkan kontrak baru di antara 35 triliun sampai 40 triliun di tahun 2022. Sedangkan untuk capaian kontrak baru per kuartal 3 tahun lalu, PT Wijaya Karya Persero Tbk mencatatkan kontrak baru senilai 13,16 triliun atau tumbuh sebesar 92,4% dibandingkan realisasi kuartal 3 tahun sebelumnya atau tahun 2020. Selanjutnya, dari rekomendasi pagi hari ini, Philips Sekuritas Indonesia merekomendasikan salah satunya BRPT atau Barito Pacific Tbk, yang mana dari pergerakan terakhir BRPT membentuk pola inverted hammer dengan dukungan stokastik RSI yang bergerak di area oversold dan juga satu pergerakan atau signal volume yang menunjukkan adanya peluang untuk bullish ataupun rebound dalam jangka pendek. Bapak dan Ibu bisa perhatikan area 840 sebagai entry buy. Dan dengan pergerakan atau signal ini, BRPT memiliki peluang untuk setidaknya mencatatkan rebound dalam jangka pendek. Di antara target price yang bisa kita sarankan, yaitu di 880, sementara target price kedua di 890. Stop loss kami sarankan di 825 atau bertepatan dengan Fibonacci retracement 1,618, dan kalaupun ada penurunan pagi hari ini atau di perdagangan hari ini atau bahkan mencapai area 825, kami sarankan untuk secepatnya dilepas. Yang kedua ada TOWR atau Sarana Menara Nusantara Tbk. Yang terakhir TOWR menunjukkan satu fase akumulasi ya, dan walaupun akumulasi ini masih bisa digambarkan berpotensi terjadi dalam jangka waktu yang pendek karena TOWR sudah confirm melanjutkan bearish trend yang sudah terjadi di kisaran kuartal 3 tahun lalu. Stokastik menunjukkan satu pergerakan yang cukup menarik jika kita ingin perhatikan terlebih dahulu pada perdagangan hari ini, sedangkan candlestick pattern TOWR membentuk pola lebih mengarah kepada dragonfly atau doji. Trade buy ataupun area yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu ada di kisaran 1050, sedangkan target price pertama di 1105, dan target price kedua sedikit di bawah atau sedikit di atas area resisten, yaitu 1120. Stop loss kami sarankan di area 1010, atau kalau bisa di zoom out, TOWR memiliki classic support di area tersebut. Jadi kalau ada penurunan sampai area 1010, kami sarankan Bapak dan Ibu untuk secepatnya melepas kepemilikan TOWR, dikarenakan trennya masih kurang begitu baik untuk ditahan dalam jangka yang lebih panjang. Yang terakhir ada JPFA atau Java Confit Tbk. Java Confit saat ini tren jangka pendek masih cenderung positif ataupun bullish dengan area breakout resisten di kisaran 1715, dan setelah itu sepertinya Java memiliki satu resisten dynamic, maksud saya dynamic support di EMA 90 yang menopang pergerakan Java ke depan. Dengan begitu, kami rasa Java, dan dengan pola seperti ini, Java juga sempat secara historikal Java pernah juga breakout di area EMA 90, dan setelahnya memang Java memiliki kecenderungan melanjutkan fase bullish-nya dalam jangka menengah. Kami rasa Java bisa diperhatikan lagi. Kalau misalkan nanti Java bisa bergerak di area 1715 atau mendekati area support-nya, untuk dicermati atau bisa digunakan sebagai entry level. Sedangkan untuk target price pertama kami sarankan di 1820, sedangkan target price kedua di 1900. Stop loss mungkin kalau Java tembus lagi di bawah area classic support dan sekaligus support dynamic dari EMA 24. Kami rasa 1640 adalah area yang paling dalam yang bisa Bapak dan Ibu gunakan sebagai batasan resiko ya, atau level cut loss.
Selanjutnya kita umumkan kembali, Philips Sekuritas Indonesia memiliki edukasi atau event edukasi dalam sepekan, diantaranya pentingnya analisa fundamental dalam bertransaksi saham yang akan diadakan di hari ini, Rabu 12 Januari 2022, pukul 1 siang sampai pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Yang kedua, di minggu depan ada technical analysis yang akan membahas tentang penggunaan indikator dalam analisa teknikal. Acara ini akan diadakan di hari Senin 17 Januari 2022 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Dua acara edukasi ini gratis bagi seluruh Bapak dan Ibu peserta Philip Morning Market Call, dan Bapak dan Ibu bisa langsung akses link Zoom yang ada di slide ini. Untuk pendaftaran, Bapak dan Ibu wajib menggunakan nama lengkap dan juga email yang valid. Terima kasih, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Dipersilakan menggunakan kolom Q&A untuk bertanya. Kita akan kembali 1 menit lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bersedia untuk menunggu. Kita bisa mulai untuk sesi tanya-jawab. Oke, di antara Bapak dan Ibu menanyakan bagaimana dengan kondisi Antam. Bisa turun sampai berapa? Karena Antam kemarin terlihat hampir auto reject ya, 1 tick lagi dia auto reject bawah.
Baik, sebelumnya mungkin untuk Antam, pelemahannya sudah sangat dalam ya pada perdagangan kemarin, menyusul atau dari kami mendengar kabar bahwa pemerintah akan melarang ekspor bauksit, yang mana Antam sendiri punya produksi bauksit ya di sana. Larangan ekspor itu kami rasa akan memperberat kinerja Antam, semakin memperberat kinerja Antam ke depan, dan beberapa chaos ya yang terjadi di daerah-daerah dan juga adanya isu tuntutan yang sedang dihadapi oleh Antam semakin memperberat dari pergerakan Antam sendiri. Kami rasa mungkin untuk saat ini larangan ekspor bauksit yang akan dicanangkan oleh pemerintah menjadi satu sentimen terbesar yang dihadapi oleh Antam saat ini. Dengan begitu pergerakannya kami rasa perlu dicermati atau diwaspadai terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Bagaimana dengan pergerakannya? Apakah atau sampai di mana pelemahan Antam bisa terjadi? Kami rasa dari teknikal ya, untuk saat ini mungkin kita bisa lihat dulu dari teknikalnya, karena jelas apapun sentimen yang memperberat Antam, atau kebetulan saat ini pemerintah ya mencanangkan adanya larangan ekspor, satu-satunya pihak yang memang tahu bagaimana perkembangan atau keputusan apakah benar dilarang atau tidak memang ada di tangan pemerintah. Jadi kita belum bisa memastikan sejauh apa dan seberapa lama sentimen ini akan berlangsung, karena kita masih menunggu perkembangan terakhir dari kebijakan pemerintah pusat. Namun dari teknikalnya kami rasa Antam saat ini punya area support di kisaran 2070 yang juga kemarin sempat ditembus ya atau dicapai oleh Antam. Kami rasa untuk Antam support ini coba diuji dulu ya, dan mungkin hari ini Antam bisa coba rebound sedikit. Jadi kalau ada peluang untuk keluar dari Antam, kami rasa secepatnya Bapak dan Ibu bisa keluar atau sell on strength, kalaupun ada penguatan hari ini. Kebetulan Antam juga didukung oleh pergerakan harga nikel yang melonjak signifikan, 4% pada perdagangan malam kemarin, jadi ya dari teknikal dan juga dari sentimen yang cukup positif dari harga komoditas unggulan salah satunya dari Antam, kami rasa ada peluang sedikit untuk rebound atau menguat, dan itu bisa digunakan Bapak dan Ibu sebagai exit strategi. Kurang lebih seperti itu untuk Antam. Selanjutnya ITMG untuk day trading hari ini bagaimana? Strategi day trade untuk ITMG kami rasa sudah mulai agak terbatas ya pergerakan dari ITMG sendiri, karena mengingat ITMG juga punya area resisten di kisaran exponential moving average 24 hari, dan tren saat ini terlihat ITMG mulai melanjutkan fase bearish-nya yang sudah terjadi sejak bulan Oktober lalu. Itu ditandai dengan candlestick pattern yang terbentuk di perdagangan kemarin, di mana ITMG membentuk pola shooting star, dan pola ini juga efektif menahan pergerakan dari ITMG sebelumnya. Di sini shooting star, kemudian di sini kembali muncul area satu pattern shooting star di kisaran EMA 24. Jadi kami rasa exponential moving average 24 itu masih jadi area resisten dinamik kuat. Jadi untuk day trade, apalagi yang belum punya ITMG, kita tidak sarankan untuk masuk pada perdagangan hari ini. Dikhawatirkan ITMG akan melanjutkan tren bearish-nya, dan area support yang terdekat ada di kisaran 1325, potensial sekali untuk dituju oleh ITMG dalam pergerakan terakhir atau pergerakan ke depan. Hal ini juga didukung dengan ITMG yang sudah tutup area gap-nya, yaitu common gap sudah ditutup, sehingga adanya penutupan gap ini dan pencapaian area dynamic resistance menjadi satu alasan atau syarat bahwa ITMG akan kembali melanjutkan fase bearish jangka menengahnya. Kita khawatirkan seperti itu.
Selanjutnya Antam dan MLPL, kalau mungkin tadi Antam sudah kita bahas, semoga menjawab juga pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita coba bahas dulu MLPL ya, atau multipolar TBK. Yang mana pada perdagangan terakhir MLPL masih melanjutkan fase pelemahan ya, atau bearish trend-nya. Dengan begitu, MLPL kita harapkan Bapak dan Ibu sudah menggunakan area cut loss atau stop loss yang disarankan sebelumnya, sehingga potensial loss yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu tidak begitu besar dan mengurangi potensial loss yang akan terjadi ke depannya. MLPL bagaimana dengan pergerakannya untuk ke depan? Kami rasa support klasik dia cukup jauh karena kita bisa gunakan area support klasik atau bekas resisten di area ini 200 sekitaran 242 ya. Area 242, tapi kalau misalkan kita gunakan Fibonacci retracement, kita boleh tarik dulu area swing high dan swing low-nya. Oke. Ya, dari dynamic support, kita lihat di sini ada area 290-an ya. Jadi mungkin potensial MLPL kembali bergerak di bawah area 320 atau level support sebelumnya yang sudah ditembus pada perdagangan kemarin. Dan target harga selanjutnya dari kisaran 290. Jadi kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu bisa lihat adanya bullish rebound di area 290, dan dengan indikator lain, serta volume yang menunjukkan satu fase akumulasi jangka pendek, kita bisa manfaatkan kembali untuk trading jangka pendek. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya ada RO ya, buy dan sell di berapa. Kalau untuk Antam kembali kita coba sarankan untuk tetap mengikuti dulu perkembangan dari kebijakan pemerintah, karena pergerakan selanjutnya juga kita khawatirkan Antam ini masih akan cenderung tertekan ya akibat dari kebijakan tersebut. Jadi untuk buy-nya kita bisa tahan dulu untuk sementara waktu, kita bisa masukkan dulu ke dalam watchlist. Dan sementara untuk Adaro, pergerakan terakhir juga melemah 2,50% menyusul pelemahan yang terjadi di batubara dunia. Dan hari ini juga batubara dunia terlihat melemah juga 1% Kami rasa Adaro punya peluang untuk koreksi kembali. Bagaimana dengan peluang untuk buy-nya di berapa atau beli di harga berapa? Kami rasa Adaro ini punya area dynamic support ya di kisaran EMA 13. Jadi kita bisa perhatikan dulu area EMA 13 karena sebenarnya ini swing high-nya nggak begitu kelihatan ya karena Adaro sudah mengalami kenaikan yang juga nggak berhenti-berhenti. Jadi area support dinamiknya kita belum bisa coba ukur seperti itu. Tapi mungkin di sini kita coba temukan dulu swing low-nya dan juga swing high mungkin ada di sini. Kita coba asumsikan ini adalah titik tertinggi. Dan mungkin kalau saya pribadi lebih menggunakan EMA 24. Kalau misalkan EMA 13 menjadi area support dynamiknya, saya sedikit akan merendahkan dari entry buy yang bisa saya gunakan. Jadi biasanya kalau dia beberapa hari kemarin didorong oleh sentimen yang positif, EMA 13 jadi area support. Untuk pergerakan terakhir ini dengan sentimen batubara juga yang saat ini coba koreksi dulu, saya sih lebih suka nunggu di area 2170. Di sini 2168 ya, kita bulatkan aja 2170. Kurang lebih di area tersebut kita bisa coba perhatikan lagi, kalaupun ada pencapaian di area tersebut dan membentuk satu signal reversal. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu untuk Adaro.
dan sell-nya di harga berapa. Kami rasa kalau sell, tentu di sini sell-nya udah paling tinggi ya di Adaro dalam 2 tahun terakhir ya, 2020 dan 2021 dia udah paling tinggi di area tersebut. Jadi sell-nya di harga berapa? Kalau saya pribadi coba gunakan dulu area resisten terdekat di kisaran 2470 sebagai area sell terdekat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat karena sebelumnya tahun 2021 itu batu bara ya, tren batu bara dunia yang sempat menguat. Momen ini juga sempat terjadi di tahun 2018, di mana harga batu bara juga terpantau menguat pada saat itu. Dan di tahun 2018 sendiri, Adaro mencapai titik tertingginya di kisaran 2.650-an. Nah, area ini kami rasa akan menjadi area resisten paling tinggi, yang mana kalau Adaro bisa breakout di area resisten pertama atau resisten terdekat tadi, resisten kedua di 2650 bisa menjadi alternatif resisten selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa gunakan momen yang sama di tahun 2017-2018 untuk menggambarkan pergerakan tahun 2021 sampai 2022 ini. Kita coba targetkan di area tersebut ya. Oke. Lanjut, apakah BBCA sudah keluar dari tahap koreksi? Coba kita lihat dulu BBCA, apa sudah masuk ke fase bullish kah? Oke, BBCA memang udah breakout, dia punya trendline atas ya. Kalau boleh saya coba hubungkan dulu swing high-nya di antara swing high tersebut. Dia udah breakout trendline atas, dan yang pertama dia udah breakout resisten terdekat, resisten dia di kisaran 7.500. Kemudian dia breakout terus area resisten-resisten terdekatnya, dan saat ini dia coba menguji area resisten 7.750. Kami rasa iya, BBCA sudah keluar dari fase downtrend-nya. Jadi Bapak dan Ibu bisa manfaatkan kalaupun ada koreksi yang terjadi di hari ini di BBCA, bisa untuk entry buy. Dan untuk target harganya, kalau bisa kita lihat di sini swing jangka panjangnya ya, atau jangka menengahnya ya. Swing besarnya itu mungkin cukup dekat ya, 7825, 7850 ini cukup dekat. Tapi mungkin kita bisa proyeksikan dia di resisten klasik ada di kisaran 7.900-an ya. Karena sepertinya kalau ada pengakhiran dari fase bearish downtrend-nya ini, kalau memang dia confirm BBCA masuk ke fase bullish, kami rasa area resisten klasik itu ada bisa dicapai ya oleh BBCA ke depannya. Tapi bagaimana dengan pergerakan selanjutnya? Apakah BBCA bisa bullish dan mengarah ke berapa? Kami rasa coba kita perhatikan dulu area tersebut ya, resisten pertamanya. Karena ya namanya juga signal awal ya, kita masih menerka-nerka dan juga melihat adanya swing high selanjutnya untuk kita bisa tentukan target harga selanjutnya. BBCA mungkin seperti itu, bisa diperhatikan dulu adanya koreksi untuk masuk, target harganya mungkin bisa kita gunakan 2 resisten yang sudah digambarkan saat ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya INKP dan BBNI ya. Untuk INKP jangka pendek cukup baik ya trennya, tapi balik lagi kita perhatikan bahwa INKP jangka menengahnya sebenarnya dia masuk ke fase koreksi, fase bearish bukan fase koreksi. Kurang lebih kayak gini untuk chart pattern-nya. Nah, ini mungkin bisa saya gambarkan dulu minor trend. Kalau tadi kita sudah gambarkan secondary trend dari INKP, kita coba
gambarkan dari minor trendnya. Minor trendnya seperti ini, dan secondary trendnya mungkin seperti ini. Nah, secondary trendnya tetap menggambarkan signal adanya bearish continuation, bearish trendnya masih berpotensi berlanjut ya, karena adanya swing high yang lebih rendah dari swing high sebelumnya dan swing low yang masih rendah dari swing low sebelumnya. Kami rasa kalau dari stokastik dan juga minor trend seperti ini, INKP untuk jangka menengah kurang begitu layak untuk dijadikan pilihan trading ya, ataupun investasi, karena tren jangka menengahnya masih potensi sekali untuk melanjutkan bearish trendnya atau pola bearish sebelumnya. INKP kalau sudah punya, kami rasa bisa dilepas dulu, bisa dijual. Kalau belum punya, ini sebenarnya cukup spekulatif ya, cukup beresiko kalau misalkan ingin masuk ke INKP dan memanfaatkan minor trend ini atau riak kecil ini untuk mengharapkan adanya satu bullish jangka pendek. Ini cukup beresiko kami rasa, apalagi stokastik juga kurang begitu menarik lagi. Jika kita perhatikan saat ini stokastik bergerak di area overbought. Iya, tingkat resikonya kalau saya pribadi melihat lebih besar. Jadi kita tidak sarankan dulu untuk masuk ke INKP. Kayaknya seperti itu untuk INKP, kurang lebih seperti itu. Kecuali nanti INKP dia punya tren atau signal itu rebound di area. Kalau saya pribadi menggunakan EMA 90 ya untuk saat ini sebagai area rebound dari INKP. Kalau dia ada rebound, kita bisa spekulatif buy lagi. Kayak gitu. Ada di kisaran 8.075-an ya, 8.075. Ini kalau ada INKP capai 8.075 terus ada signal reversal atau rebound, ini kita bisa spekulatif buy. Kita bisa manfaatkan lagi untuk mengharapkan adanya kenaikan atau momen penguatan sesaat. Sebelumnya INKP ini juga terpantau rebound di area 0,5 sampai 0,6 Fibonacci retracement. Saat ini yang saya bulatkan ini, nah ini penahanan di kisaran 0,5 sampai 0,68 Fibonacci retracement. Jadi untuk ke depan kita bisa gunakan 0,5 sampai 0,618 atau di kisaran 8.175 sampai 8.075 sebagai area rebound untuk INKP. Atau area pengamatan ketika ada rebound kita bisa gunakan lagi sebagai momen untuk beli, dan target harganya mungkin terdekat aja dulu ya. Kita bisa gunakan resisten klasik dia di 8.600. Walaupun kita lihat di sini INKP punya momen di mana dia mendekati area 1,618 Fibonacci retracement di area ini ya kurang lebih. Nah, dia mendekati ya, walaupun nggak begitu tepat dia berada di kisaran 1,618. Kita bisa gunakan lagi kalau Bapak dan Ibu memang memiliki pandangan yang berbeda mengenai INKP. Target harganya mungkin di kisaran 8.925. Tapi resisten pertama itu harus dicapai dulu ya. 8.600 harus ditembus dulu sebelum mencapai area 8.925. Itu juga kalau ada signal reversal di kisaran 8.175 sampai 8.075. Kalau nanti ada kelanjutan dari fase bearish atau bearish candle masih terus muncul, apalagi breakout di bawah 0,618, jelas itu nggak bisa kita lakukan aksi beli ya, atau kita bisa jauhkan dulu INKP karena takutnya dia ngelanjutin fase bearish jangka menengahnya tadi. Kayak gitu ya, kurang lebih. Selanjutnya untuk BBNI. Selanjutnya untuk BBNI kita masih gunakan rekomendasi kita kemarin ya, BBNI
target price di 7575 sampai 8175, trade buy di kisaran 7050, stop loss di 6750. Jadi sampai saat ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk cicil beli ya, seperti itu. Syaratnya adalah ketika BBNI benar-benar tembus area 6750, berarti BBNI nggak ada satu fase breakout dari downtrend-nya dia sebelumnya. Nah, di sini kita melihat adanya satu signal breakout dari tren sebelumnya. Dia ketahan di EMA 24. Jadi kami rasa untuk ke depan, area exponential moving average 24 juga akan kembali menjadi area pemantulan untuk BBNI. Kalau memang BBNI benar-benar masuk ke fase bullish dan mengakhiri fase bearish-nya sebelumnya. 6875, itu adalah support dia sekarang. Seperti itu. Itu adalah support penunjang ya, pergerakan dari BBNI ke depan. Toleransi di 6750 ya, kita masih rekomendasikan 6750 sebagai area toleransi, dan kalau ada pencapaian area tersebut, sudah bisa diperhatikan untuk entry sell. Review MTDL, bagaimana nih MTDL? MTDL, kalau dari MTDL kita juga sebentar. MTDL itu kita pernah rekomendasi tanggal 20 Desember ya. Philips Sekuritas pernah rekomendasi MTDL, rekomendasi buy, target price 3880 sampai 4020. Sorry. Oke. Sebelumnya, mohon maaf, mungkin MTDL ada split ya. Jadi, rekomendasi Philips Sekuritas kemarin sebelum split ya, maksud saya MTDL sebelum split. Jadi setelah split, kalau mengikuti split 1:5, jadi target price pertama Philips Sekuritas kemarin ada di kisaran 775, target price kedua di 805. Ini masih bisa, atau momen kemarin sempat dicapai ya, 805, 775 sampai 805 itu udah dicapai oleh MTDL kemarin. Jadi kami harap Bapak dan Ibu sudah melakukan taking profit ya, karena memang dari ukuran kemarin memang cukup menarik ya kalau kita perhatikan untuk taking profit di area tersebut sudah memberikan satu potensial gain yang cukup baik juga. Rekomendasi selanjutnya MTDL kalau memang sudah lepas kemudian ingin beli lagi, saran kami coba perhatikan EMA 24 ya, sebagai area pemantulan atau area beli. Jadi kalau misalkan dilihat dari tren seperti ini, dari minornya, kita bisa manfaatkan lagi area 760-an ya, 760 untuk entry buy selanjutnya. Kita masih tunggu lagi nih koreksi yang terjadi di MTDL, karena kelihatannya kalau dari minor trend MTDL ini punya koreksi, momen koreksi ya, atau fase koreksi sebanyak selama 2 hari koreksi, kemudian dilanjutkan dengan fase bullish, keberlanjutannya dari fase bullish sebelumnya. Jadi baiknya seperti itu. Tunggu aja dulu adanya pelemahan, jangan terburu-buru untuk masuk, untuk mendapatkan momen ataupun posisi yang lebih baik lagi. Kita harapkan seperti itu. Selanjutnya mohon review Pegas. Antam. Antam mungkin banyak sekali yang menanyakan tentang Antam ya. Jadi semoga tadi sudah menjawab, karena pertanyaan pertama kita bahas mengenai Antam ya. Lanjut untuk Pegas ya, atau perusahaan gas negara, kelihatannya sih Pegas juga masih mau melanjutkan fase bearish-nya ya, bearish trend-nya yang terjadi
Di bulan November atau tanggal 25 November itu awal dari bearish trend-nya, dan dari minor trend juga kelihatan Pegas masih bertahan dalam fase bearish-nya. Ini masih potensi sekali untuk dilanjutkan oleh Pegas ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Penahanan dari Pegas itu ada di kisaran EMA 13. EMA 13 menjadi dynamic resistance kuat. Nah, sampai mana Pegas bisa koreksi? Kami rasa Pegas itu dia punya area pemantulan dekat di area 1,618, nggak sampai 2,618 ya. 1,618 itu area pemantulan atau area penahanan. Tapi kembali lagi ya, Pegas ini karena memang masuk fase bearish, jadi rebound-nya juga nggak begitu lama terjadi ya. Mungkin mendekati EMA 13 tadi ya, yang saya sebutkan tadi. Jadi Pegas pergerakan terakhir memang bergerak di area Fibonacci retracement 1,618. Ada peluang bagi Pegas untuk rebound. Stokastik juga cukup mendukung adanya tren bullish jangka pendek tadi. Namun target dari Pegas kita nggak begitu bisa berikan target yang cukup tinggi ya. Mungkin kalau ada reversal hari ini, mungkin target harganya paling tinggi mungkin di 1360-an. Atau classic support Pegas sebelumnya. Bertepatan juga mendekati area exponential moving average-nya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ya bisa dimanfaatkan untuk day trade ataupun swing trade kurang lebih 1-2 hari untuk mengamankan area taking profit tadi di kisaran 1360-an. Kurang lebih seperti itu. Oke, selamat pagi. Mohon analisanya untuk IMPC dan SMDR. Oke, IMPC. Yang pertama IMPC dulu ya. Oke, yang pertama untuk IMPC ya. Apakah saham tersebut masih akan bullish atau tidak? Saya rasa IMPC saat ini coba koreksi dulu ya. Koreksi yang wajar itu jika IMPC tertahan di kisaran EMA 24 ya. Itu yang paling rendahnya ya. Maksud saya area penentuannya nih di sini di 2640-an ya. 2630 sampai 2640 itu adalah support dia. Kalaupun IMPC ini mengalami fase koreksi yang wajar, kalau dia ada penembusan di bawah EMA 24, Bapak dan Ibu bisa perhatikan lagi. Dan saya rasa mungkin support paling jauh dia ada di kisaran 2540. Itu udah support paling dalamnya. Jadi kalau ada pencapaian area 2540, saya sarankan untuk cepat dilepas kayak gitu. IMPC juga seharusnya sudah masuk taking profit ya. IMPC kita rekomendasikan tanggal 28 Desember. Di sini 28 dia koreksi, tapi koreksinya juga kayaknya nggak sampai area stop loss kita ya. Jadi masih bisa di hold sepertinya, dan untuk target price pertama 2820, 2980. Jadi ya mungkin karena kemarin cuma sampai di 2800, kami rasa IMPC masih coba bisa di hold dulu ya sampai target price yang kita tetapkan itu tercapai. Kayak gitu. Jadi untuk ke depan IMPC selagi masih bergerak di atas EMA 24 atau di kisaran 2630 sampai 2640 area supportnya, saya rasa IMPC masih potensial sekali untuk melanjutkan fase bullish-nya. Karena IMPC juga kita lihat di sini fase bullish-nya juga sudah cukup panjang ya, terjadi sejak Maret tahun 2020 ya, dia nggak berhenti-berhenti untuk melanjutkan fase bullish-nya. Jadi kurang lebih seperti itu, masih bisa.
di hold ya. Saran kami masih bisa di hold. Lanjut SMDR, apakah masih bisa bullish atau enggak? Saya rasa SMDR dengan pergerakan saat ini masih bisa bullish ya. Area support dia yang paling dalam itu ada di kisaran 970 sampai 975. Kalau dia ada penembusan area 970 atau 975, Bapak dan Ibu perlu waspada atau bisa mulai berpikir untuk cut loss kayak gitu. Jadi selama SMDR masih bergerak di atasnya, kita masih bisa sarankan untuk hold dulu. Oke, lanjut mohon analisa teknikal jangka menengah untuk UNTR. UNTR jangka menengah kayaknya UNTR masih coba lanjut bearish trend-nya ya, sorry. Masih coba lanjut bearish-nya. Karena di sini sebelumnya dia sempat apa namanya? Sempat coba breakout dulu, dia punya trendline atas tapi ternyata dia nggak bisa melanjutkan fase bullish-nya lagi atau setidaknya dia tertahan di kisaran EMA 90. Jadi untuk saat ini mungkin UNTR masih coba untuk bergerak dalam fase bearish jangka menengahnya. Untuk pergerakan jangka menengah kita bisa gunakan area kurang lebih seperti ini. Area support dia ya, area support dia yang pertama itu ada di kisaran 21.275. Itu support kuat dia karena sempat UNTR capai area tersebut. Kemudian dia ada satu rebound ya atau reversal jangka pendek. Nah, di sini. Jadi kalau ada pencapaian lagi di area 21.275, kalau ada rebound lagi atau penahanan lagi, kita bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek lagi. Tapi sayangnya untuk jangka menengah, kita lebih lihat di sini ada peluang UNTR melanjutkan fase bearish-nya dan bisa breakout dia punya support. Target harganya 20.125 sampai 20.150. Itu target harga selanjutnya berdasarkan Fibonacci retracement 1,618 rasio. Kayak gitu. Oke, yang selanjutnya kita coba beralih ke sektor perkebunan dulu ya. Ada Astra Agro Lestari dan ada emiten tambang juga ya, Harum. Yang pertama Astra Agro Lestari, dia breakout area resisten dynamic EMA 24 dan saat ini AALI masuk ke fase jenuh beli. Takutnya kita ada koreksi lagi, tapi kalau memang AALI ini benar breakout dia resisten dynamic dia dan sekaligus mengakhiri fase bearish jangka menengah, seharusnya AALI itu akan tertahan di atas EMA 90 ya setidaknya. Karena sini EMA 90 jadi dynamic support sebelumnya ya. Dynamic support, kemudian AALI sempat tembus dynamic support lagi EMA 90, dan sekarang dia breakout lagi di atas EMA 90-nya. Jadi kalau ada pengakhiran dari fase bearish, saya rasa AALI itu nggak akan begitu jauh koreksinya, atau support dynamic dia mungkin ada di kisaran 9.775. Ini berdasarkan Fibonacci retracement dan sekaligus juga mendekati area exponential moving average 90 hari ya. Untuk saat ini. Jadi bisa diperhatikan lagi nanti kalau ada penahanan area di kisaran 9775. Kalau ada breakout lagi ya itu tandanya AALI masih mau lanjut bearish channel jangka menengahnya lagi ya, masih bisa lanjut lagi dan support dia bisa ditembus lagi. Support dia itu ada di kisaran 94 atau 9.500 kayak gitu. Jadi Harum ya, Harum Energi. Harum lagi coba uji area resisten ya, 11.225.
Kalau yang udah punya, kita masih coba sarankan untuk hold juga, Harum. Kalau dari kita rekomendasi tanggal 27 ya, itu target harganya Harum di 11.225. Ya, berarti udah masuk taking profit kedua ya. Atau kalau Bapak dan Ibu juga sempat ikuti juga rekomendasi kita tanggal 27 Desember lalu, 11.225 bisa jadi area taking profit. Kayak gitu, karena udah cukup memberikan satu apa namanya potensial gain yang cukup baik juga ya. 10.125 sampai kurang lebih ya cukup baik ya kalau bisa kita realisasikan dulu keuntungannya di area target price kedua 11.225. Kalau belum punya, kami rasa bisa ditunggu dulu aja satu momen koreksi sehingga kita bisa dapatkan posisi yang baik juga. Jadi nggak buru-buru masuk juga ya. Kurang lebih kayak gitu. Harum mungkin uji resisten dia kalau uh, dia memang sudah bisa breakout, dia punya resisten, mungkin akan sedikit koreksi ya. Kayak gitu. Telkom, ISAT, lebih bagus yang mana untuk masuk secara teknikal atau dua-duanya? Kita coba lihat dulu ya, bandingkan Telkom. Yang pertama, Telkom masuk ke fase sideways. Kelihatan di sini sideways dia nggak begitu jauh, mungkin ada di kisaran resisten dia 4.200-an sampai 4.010-an. Ini area pemantulannya, area pergerakannya. Jadi sideways ini saya rasa memang baiknya dijauhkan dulu aja karena kurang begitu menarik kalau melihat saham yang bergerak di fase sideways. Lanjut ISAT. Kalau ISAT kita lihat lebih kurang baik ya. ISAT. ISAT sempat rebound karena memang sebelumnya ya ISAT itu udah 3 kali auto reject ya. Jadi wajar kalau ada penguatan atau momen bullish jangka pendeknya. Nah, masalahnya di sini Indosat punya penahanan area resisten MA24 dan saat ini kecenderungannya dia mulai landai ya, mulai turun lagi. Dan stokastik juga mensignalkan hal yang sama. Jadi saran saya atau yang kita khawatirkan, ISAT ini melanjutkan fase bearish. Support dia, kalau memang trennya seperti ini terus, bukan tidak mungkin support di kisaran 5475 potensi untuk dicapai oleh ISAT ke depan. Jadi kalau pilih mana, Telkom atau ISAT, tentu Telkom lebih menarik ya. Tapi yang jelas kita coba perhatikan lagi, kalau Telkom itu saat ini kan dia masih bearish ya. Mungkin bearish dia mungkin sekitaran 2 hari atau sampai 4 hari ya. Baiknya lagi kalau misalkan Telkom itu dia mencapai area support dia ya di kisaran 4.010. Itu lebih baik lagi, lebih menarik lagi kalau misalkan dia capai area supportnya, nanti kita bisa apa namanya short trade atau trade jangka pendek, target price-nya di 4.200 kita bisa gunakan lagi sebagai area taking profit. Kayak gitu. Karena memang Telkom kita belum bisa berikan gambaran sejauh apa atau sampai mana sideways ini akan terjadi. Yang jelas Telkom masih masuk ke fase sideways. Oke, saya punya saham Waskita Beton di harga atas. Apakah lebih baik di cut loss atau ganti saham lain? Oke, di harga atas mungkin saat ini memang Weton masuk ke fase bearish ya. Baiknya dilepas atau enggak? Saran saya ya, memang baiknya dilepas dan secepatnya memang karena sebaiknya kita harapkan juga Bapak dan Ibu sebelumnya punya trading plan ya. Jadi trading plan-nya itu kita punya cut loss level itu harus kita
patuhi, sehingga nanti kalau memang ada penurunan atau keberlanjutan dari fase bearish, kita udah nggak begitu memikirkan lagi, karena kita sudah batasi resiko sesuai dengan tingkat resiko yang kita miliki. Baiknya seperti itu, Bapak dan Ibu. Tapi kalau untuk memang kalau memang Bapak dan Ibu sudah terlanjur, sudah masih pegang Wijaya Karya Beton ya, maksud saya bukan Waskita, Wijaya Karya Beton kalau masih hold sampai saat ini, saya rasa coba tunggu lagi momen di mana dia uh, punya fase bullish jangka pendek ya, itu bisa mengurangi sedikit potensial loss yang Bapak dan Ibu miliki. Kayak gitu. Mungkin ada di kisaran ini. Nanti kalau misalkan weton ada momen bullish lagi, ya kita bisa langsung secepatnya lepas ya. Kayak gitu. Memang sebaiknya intinya weton ini secepatnya dilepas, karena dengan tren seperti ini udah nggak menarik lagi. Kayak gitu. Lanjut, IPCC ya. IPCC, pergerakannya saat ini IPCC udah mulai turun ya. Three white shoulders menandakan adanya pengakhiran dari fase bullish jangka pendek, didukung oleh stokastik RSI yang bergerak di area jenuh beli. IPCC, seingat saya juga kita rekomendasikan sebelumnya, kalau Bapak dan Ibu coba bisa lihat lagi, rekomendasi kita itu ada di tanggal 29 Desember untuk IPCC. Di area ini ya, 29 Desember. Di area ini. Dan entry buy yang kita sarankan itu ada di kisaran 505. Entry buy di 505 dan mungkin Bapak dan Ibu sebagian yang mengikuti dapat ya di 505 seharusnya. Target harga yang kita sarankan itu ada di kisaran 530, 540. 530 sampai 540. Nah, di area 2 ini ya. Jadi IPCC harusnya atau Bapak dan Ibu memang bisa lakukan jual ya, lepas kepemilikan di IPCC. Kalau nggak di 540 ya di 530 kita masih sarankan untuk lepas. Kalau Bapak dan Ibu sudah mengikuti rekomendasi kemarin di tanggal 29, dan saran kita untuk ke depan IPCC ini potensial untuk melanjutkan fase bearish, karena fase bearishnya ini sudah terjadi tanggal sekitaran bulan Agustus ya, pertengahan Agustus sampai saat ini masih terlihat masih bearish, dan pergerakan terakhir lebih confirm lagi keberlanjutan dari fase bearish yang akan terjadi. Jadi kami rasa support dia yang mungkin dituju ada di kisaran 495. Ini potensial sekali kalau melihat pola seperti ini. Seperti itu. Kita harapkan Bapak dan Ibu sudah bisa realize Bapak dan Ibu punya potensial gain ya. Oke. Mohon review Akra, buy atau tidak? Akra itu layak dibeli atau enggak? Akra, kita coba lihat dulu ya. Akra itu punya area dynamic support dia di kisaran EMA 90. Jadi kalau nanti ada rebound di kisaran EMA 90, setidaknya di kisaran area EMA 90, lebih atau kurangnya, kita bisa spekulatif buy lagi, kayak gitu. Tapi yang jelas Akra ini memang trennya masih positif, primary trennya masih bullish. Sorry, kalau boleh saya gambarkan dulu ya, primary trennya bullish, kemudian secondary trend juga masih bullish, masih cukup baik sebenarnya. Ya, kurang lebih seperti inilah ya untuk mempersingkat secondary. Nah, minornya ini kelihatan kayak masuk ke pola flag. Coba kita lihat dulu ya. Trendline atasnya seperti ini, kemudian trendline bawahnya juga. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Dia masuk wedge ya, bukan flag, kurang lebih seperti itu. Sama, polanya juga sama, sempat berulang di saat ini ya, di momen ini. Coba saya hilangkan dulu ya, primary dan, sorry. Nah, di sini ya, di sini dia sama polanya seperti ini juga. Jadi ini fase koreksi, jadi saran saya mungkin bisa dipantau dulu
pergerakan dari AKRA. Secara historikal dia punya area support di kisaran EMA 90. Jadi kalau untuk jangka pendek, kalau memang memungkinkan adanya reversal jangka pendek, Bapak dan Ibu bisa manfaatkan untuk trading singkat. Kalau misalkan trading jangka panjang, saya rasa AKRA ini perlu ditunggu dulu ya, pengakhiran dari fase falling wedge-nya ini. Sampai berapa kita masih belum tahu ya, kita masih belum bisa pastikan. Yang jelas, falling wedge ini akan berakhir ketika ada signal breakout, seperti yang terjadi di AKRA sebelumnya di sini. Dia breakout area trendline atas, kemudian selanjutnya harga ternyata bergerak di atas dynamic support-nya, di exponential moving average-nya 90 hari. Jadi kalau memang itu kembali terulang lagi di AKRA, dia breakout lagi trendline atas dan melanjutkan fase bullish-nya, kita bisa putuskan untuk beli ya, dan jadikan pilihan trading ataupun investasi ya, untuk AKRA. Kayak gitu. Mungkin untuk sementara waktu seperti itu dari pergerakan AKRA terakhir. Oke, mungkin sebelumnya saya ucapkan mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, karena mungkin saya harus sudahi Philip Morning Market Call untuk edisi hari ini. Kami ucapkan terima kasih, dan kita ingatkan kembali ya, bahwa Philip Morning Market Call akan selalu hadir di setiap pagi pukul 8.30 sampai 9.30. Jadi, untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengupdate perkembangan dari indeks regional dan juga rekomendasi yang menarik jika untuk diperhatikan, Bapak dan Ibu bisa kembali join Philip Morning Market Call dengan link yang sama yang Bapak dan Ibu akses hari ini. Akhir kata, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, dan salam cuan.